Halo semuanya, saya Dr. Siti Nurhayati. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sudah bekerja keras setiap malam untuk membahagiakan istri Anda? Anda merasa sudah melakukan semua yang seharusnya Anda lakukan, membelai dan menciumnya dengan rajin, tetapi mengapa istri Anda selalu bersikap begitu dingin? Mengapa dia hanya berbalik badan dan berkata, "Saya sangat lelah setelah Anda selesai"? Apa yang Anda anggap sebagai kelembutan dan perhatian, mungkin sebenarnya merupakan siksaan yang menyakitkan baginya. Anda menyentuhnya dengan tidak sabar sebelum dia siap. Ini bukan cinta, melainkan tindakan yang menyakiti. Hari ini saya ingin mengatakan secara langsung bahwa 9 dari 10 pria di Indonesia tidak tahu di mana saklar yang dapat membuat seorang wanita benar-benar bahagia. Mereka hanya menekan tombol yang salah dengan putus asa dan pada akhirnya menyalahkan istri mereka. "Saya sudah berusaha sangat keras tapi saya tidak." Kenapa kamu tidak merasakan apa-apa sama sekali? Hal ini tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati kedua belah pihak. Tak terhitung banyaknya pria yang datang ke klinik saya dan berkata dengan wajah sedih, "Dokter Siti, saya merasa performa saya kurang baik atau istri saya akhir-akhir ini menghindari saya." Setiap kali hal ini terjadi, saya biasanya hanya bertanya kepada mereka, apakah Anda hanya menyerang pusat bagian paling pribadinya dengan cepat dan ganas? Hampir semua orang menatap saya dengan mata terbelalak dan berkata dengan terkejut, "Ya, bukankah itu bagian yang paling penting Bapak-Bapak? Jangan anggap remeh cinta istri Anda kepada Anda." Rahasia yang ingin saya sampaikan hari ini bukanlah tentang obat kuat atau tonik mahal, melainkan untuk mematahkan kesalahpahaman masa lalu Anda sepenuhnya. Kunci untuk memuaskan istri Anda tidak pernah terletak pada seberapa besar kekuatan yang Anda miliki atau seberapa cepat Anda tetapi. Kelembutan dan menunggu Anda sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang baru saya pahami setelah bertahun-tahun pengalaman klinis dan belajar. Beberapa tahun yang lalu, saya menghadiri seminar akademik di Paris dan bertemu dengan seorang sarjana senior Prancis yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari psikologi wanita dan hubungan intim. Dia tersenyum dan berkata kepada saya, "Dokter Siti, pria selalu terbiasa melihat garis finish dan bergegas maju. Tetapi bagi wanita orgasme bukanlah puncak gunung yang perlu ditaklukkan. Itu lebih seperti bunga harum yang tidak sengaja Anda cium aromanya saat berjalan di taman yang indah. Anda harus memperlambat langkah dari pintu masuk taman dan menikmati suasana seluruh prosesnya. Pada akhirnya, Anda akan menemukan bunga yang paling harum." Kata-katanya bagaikan kilat yang seketika membuka wawasan dan cakrawala berpikir saya. Benar sekali, kuncinya bukan pada tujuan tetapi pada prosesnya. Bagaimana Anda memperlakukan area di sekitar target Anda dengan lembut dan hati-hati sepanjang proses sebelum mencapai tujuan, itulah inti dari segalanya. Jawabannya tidak terletak pada kekuatan tetapi pada kelembutan. Bukan pada kecepatan tetapi pada irama. Sekarang mari kita lihat peta kenikmatan sesungguhnya yang tersembunyi di tubuh wanita. Mari kita mulai dengan payudara. Kebanyakan pria berpikir bahwa fokusnya hanya pada titik di puncak, sehingga mereka melakukan kesalahan umum dengan hanya menstimulasi titik tersebut. Bagi wanita, payudara bukan hanya zona sensitif seksual, mereka lebih seperti tanah air spiritual, di mana Anda dapat menegaskan cinta suami dan mendapatkan rasa aman secara psikologis. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada puncak kecil itu, tetapi pada wilayah luas di sekitarnya termasuk area sekelilingnya. Area yang lebih gelap, tepi bawah yang lembut, tempat payudara bertemu dengan tubuh dan tepi atas yang sedikit menonjol, mulai dari tulang selangka. Ketika Anda dengan lembut menutupi dan mencium area-area ini dengan bibir hangat Anda dan sisi lidah Anda yang lebih lebar, seorang wanita akan benar-benar merasa dihargai dan hatinya perlahan akan terbuka untuk Anda. Sekarang mari kita mendalami lebih jauh ke intinya. Kebanyakan pria terlalu menyederhanakan bagian pribadi wanita, menganggap hanya ada satu tombol yang disebut kacang kecil. Tapi gagasan ini seperti memegang peta Jakarta dan berpikir bahwa mengetahui Monas berarti Anda tahu seluruh Jakarta. Titik kecil yang bisa kita lihat dengan mata telanjang hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya sebenarnya ada struktur seperti akar yang memanjang ke kedua sisi. Jauh di dalam panggul tak terhitung banyaknya saraf dan pembuluh darah tersebar di seluruh area sekitarnya. Taman rahasia yang ingin saya ceritakan ada di sini bukan titik pusatnya, tetapi area luas yang lembut dan elastis di sekitarnya.
Tempat ini tidak merespons dengan kuat terhadap rangsangan yang sangat langsung dan bahkan mungkin terasa sakit, tetapi dapat menghasilkan kenikmatan yang sangat kuat dan lebih dalam ketika dibelai dengan lembut di area yang luas. Tapi, apa yang dilakukan kebanyakan pria, mereka benar-benar mengabaikan taman indah ini dan bergegas langsung ke puncak gunung es menstimulasinya dengan cepat dan kasar menggunakan lidah runcing mereka. Beberapa orang bahkan menggigitnya pelan dengan gigi mereka. Ini seperti Anda berjalan ke taman dan menggunakan tangan Anda untuk menggosok dengan kasar kuncup bunga yang paling halus dan sensitif. Dalam kasus ini tentu saja tubuh wanita akan segera mengaktifkan mekanisme pertahanannya dan menjadi sangat tegang menutup pintu kebahagiaan rapat-rapat. Anda mengira dia terengah-engah dan gemetar karena dia merasa nyaman, padahal sebenarnya itu lebih mungkin merupakan reaksi alami dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Sekaranglah saatnya untuk membuang peta lama yang salah di tangan Anda. Konten berikut adalah 5 langkah emas yang telah saya rangkum berdasarkan 25 tahun pengalaman klinis. Metode ini sangat sederhana, tetapi selama Anda mencobanya perlahan dan lembut sesuai urutan Anda, pasti akan melihat istri Anda menunjukkan tampilan yang benar-benar berbeda. Langkah pertama disebut mengetuk pintu taman dengan lembut. Ingat, jangan pernah terburu-buru ke target di awal. Anda harus mulai dari bagian terluar, yaitu kulit paling lembut di mana paha dan bagian pribadi bertemu, dan gunakan mulut Anda. Pada langkah ini tolong jangan gunakan lidah Anda, cukup gunakan bibir Anda yang hangat dan lembut untuk mencium dengan lembut, seperti kupu-kupu yang mendarat di kelopak bunga membuat beberapa suara lembut. Tujuan dari langkah ini bukan untuk membangkitkan gairah seksualnya, tetapi untuk mengirimkan sinyal bahwa saya akan memperlakukanmu dengan sangat lembut dan menghargaimu sehingga dia bisa benar-benar rileks dari hati. Langkah kedua disebut berjalan santai mengelilingi taman. Sekarang saatnya membiarkan lidah ikut bermain, tetapi pastikan untuk tidak menjulurkan lidah terlalu runcing. Kuncinya adalah menjaga lidah Anda tetap rata dan lebar, dan gunakan sisi lidah Anda untuk membelai lembut tepi area paling sensitif dan di sekitar pintu masuk. Sangat-sangat perlahan, persis seperti melukis dengan kuas menyapu ringan. Selama proses ini Anda harus mengamati dengan cermat area mana dari tubuh istri Anda yang bereaksi lebih jelas. Ketika napasnya menjadi cepat atau pinggangnya sedikit terangkat tanpa sadar, disitulah letak harta karun yang kita cari hari ini. Langkah ketiga disebut mengelilingi kuncup bunga. Sekarang kita akhirnya mendekati area inti, tetapi ingat prinsip paling penting, jangan pernah menyerang pusat secara langsung. Apa yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan ujung lidah Anda untuk menyentuh bagian kiri, kanan, dan atas inti dengan sangat ringan dan berirama persis seperti burung pelatuk mematuk pohon menggunakan ritme pendek, cepat, dan teratur. Tujuan langkah ini adalah untuk perlahan memanaskan tubuh istri Anda dengan menstimulasi area sekitarnya dengan perasaan lembut dan nyaman. Langkah keempat disebut meniupkan napas hangat. Ketika Anda merasa tubuh istri Anda telah mencapai tingkat kehangatan tertentu, saatnya untuk menambahkan rangsangan baru. Ketika Anda menstimulasi titik tertentu dengan lembut menggunakan lidah Anda bisa tiba-tiba menjauhkan lidah Anda dan kemudian dengan lembut meniupkan napas hangat ke area lembab itu dengan mulut Anda. Kemudian segera gunakan seluruh bibir Anda untuk menghisap lembut area tersebut untuk merasakan sentuhan lidah. 3 sensasi berbeda dari suhu napas dan tekanan bibir ditransmisikan secara bersamaan yang akan memungkinkan istri Anda mengalami kenikmatan bertingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah kelima dan terakhir juga merupakan langkah paling kritis yang disebut menunggu gelombang berikutnya. Ketika Anda merasa istri Anda akan mencapai klimaks, tolong hentikan semua gerakan. Ya, Anda tidak salah dengar, hentikan semuanya, jauhkan lidah dan bibir Anda sepenuhnya untuk memberi ruang bernapas satu sama lain, lalu tatap mata istri Anda dan bisikan, "Aku mencintaimu" di telinganya. Jeda singkat ini akan mempersiapkan tubuh istri Anda untuk gelombang kenikmatan berikutnya yang lebih kuat. Kemudian Anda mulai dari langkah kedua dan ulangi perlahan. Anda akan menemukan bahwa gelombang ini akan lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Anda telah mempelajari 5 langkah emas, tetapi bagaimana Anda bisa meningkatkan efeknya 10 kali lipat? Kuncinya terletak pada beberapa detail. Rahasia pertama adalah menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Saat mulut Anda menjelajahi taman rahasia istri Anda, tolong gunakan satu tangan untuk membelai payudaranya dengan lembut. Dengan tangan lainnya, Anda bisa membelai perut bagian bawahnya atau bagian dalam pahanya dengan sangat perlahan dan lembut. Ketika Anda bisa menstimulasi beberapa bagian tubuh yang berbeda secara bersamaan dengan lembut, kenikmatan itu akan terhubung dan diperkuat.
Rahasia kedua adalah mendengarkan dengan saksama suara istri Anda. Tubuh istri Anda sebenarnya terus-menerus mengirimkan sinyal kepada Anda. Ketika lidah Anda meluncur di atas area tertentu, apakah napasnya menjadi sedikit lebih cepat? Apakah pinggangnya bergerak tanpa sadar? Angkat sedikit lebih tinggi dan disitulah Anda harus bertahan malam ini. Para ahli sejati adalah mereka yang tahu bagaimana mengikuti reaksi pasangannya. Rahasia ketiga saya sebut teknik akhiran air terjun. Ketika istri Anda akan mencapai puncak Anda sebentar melakukan menunggu gelombang dan kemudian mulai menstimulasi lagi. Pada saat dia akhirnya mencapai puncak, tolong hentikan gerakan lidah Anda dan gunakan seluruh bibir Anda untuk menekan area inti paling sensitifnya dengan lembut seperti stempel. Pada saat yang sama, gunakan tangan Anda yang lain untuk meletakkan telapak tangan utuh Anda di perut bagian bawah istri Anda, di mana kandung kemih berada dan gunakan cara yang sangat lambat, namun dalam untuk membuat lingkaran besar guna memijat. Ketika kedua rangsangan ini terjadi pada saat yang sama, otot-otot di dasar panggulnya akan menghasilkan kontraksi kuat refleks. Menekannya akan memungkinkannya mengalami klimaks pamungkas seperti air terjun. Tentu saja bahkan dengan teknik terbaik, jika pola pikir Anda salah, semuanya akan menjadi siksaan. Pertama, kebersihan adalah hal yang paling mendasar. Sebelum Anda mulai, tolong sikat gigi dan cuci tangan Anda dengan cermat. Bapak-bapak yang memiliki jenggot atau kumis, pastikan untuk merapikannya. Kedua, tolong lepaskan obsesi Anda terhadap hasil. Tubuh wanita bukanlah mesin. Kondisi fisiknya dan jumlah tekanan pada hari itu akan memengaruhi perasaannya. Hal terpenting tidak pernah pada hasil klimaks, tetapi kegembiraan dari proses menjelajahi satu sama lain bersama-sama. Ketiga, keintiman tanpa dialog hanyalah tangisan bisu. Selama prosesnya, Anda bisa bertanya padanya dengan suara yang sangat lembut. Sayang, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu suka ini? Pertanyaan Anda sebenarnya memberitahunya. Saya ingin membuatmu lebih bahagia. Ini adalah ekspresi cinta yang paling kuat. Perubahan pada pria tidak pernah sekadar perubahan teknik. Ketika Anda bersedia melepaskan sikap ingin menaklukkan dan mulai menjelajah dengan cinta, tubuh dan pikiran wanita akan benar-benar terbuka untuk Anda. Tidak hanya akan memuaskan istri Anda, tetapi juga akan melindungi kesehatan Anda sendiri. Penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan seks yang teratur baik untuk jantung dan prostat. Ini seperti obat tidur alami dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan merupakan eliksir awet muda anti penuaan. Ini adalah investasi kesehatan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri. Tetapi apa musuh terbesar yang menghalangi kesuksesan Anda? Ketika Anda menjadi semakin mahir dalam keterampilan Anda, mudah untuk memiliki kesan palsu bahwa saya sangat hebat sekarang. Kemudian kembali ke cara lama, tidak lagi mengamati istri, saya hanya menuruti kemauan sendiri, jatuh ke dalam perangkap kepuasan diri. Saya memiliki seorang pasien di industri konstruksi yang melakukan tekniknya dengan sempurna, tetapi istrinya datang kepada saya dan berkata, "Dokter, Siti, saya tahu suami saya bekerja sangat keras, tetapi saya merasa seperti dia sedang memeriksa saya. Dia tidak peduli dengan perasaan saya. Dia sepertinya hanya memastikan dia mengikuti teknik yang dia pelajari dengan benar dan dalam urutan yang tepat." Ingat, penampil terhebat bukanlah orang yang memainkan musik paling sempurna, tetapi orang yang bisa menggerakkan penonton. Dan penonton Anda dari awal hingga akhir hanyalah istri Anda. Lupakan semua teknik dan fokuslah pada mata istri Anda, napasnya, dan setiap getaran kecil tubuhnya. Itu adalah musik terindah di dunia. Sinyal lampu hijau apa yang harus Anda perhatikan dari tubuh istri Anda? Yang pertama adalah perubahan pernapasan yang mungkin menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Yang kedua adalah ayunan panggul. Jika pinggangnya sedikit melengkung atau berayun ke arah Anda, itu adalah undangan tanpa suara. Yang ketiga adalah reaksi seluruh tubuh seperti puting mengeras, kulit sedikit memerah, atau dia menggenggam tangan Anda lebih erat. Ketika Anda bersedia mendengarkan dengan saksama sinyal dari tubuh istri Anda telah benar-benar memulai dialog cinta. Terakhir, namun tidak kalah penting, cinta suami istri yang sejati dan indah tidak pernah dimulai di kamar tidur, tetapi diam-diam bertunas dalam kehidupan sehari-hari di luar kamar tidur. Jika seorang suami bersikap acuh tak acuh terhadap istrinya di siang hari, berbicara padanya dengan cara yang sering menyakitinya, dan tiba-tiba berubah menjadi kekasih yang lembut dan penuh perhatian di malam hari, apakah Anda pikir hati istrinya? Apakah mungkin untuk membukanya begitu mudah? Sama sekali tidak. Hasrat seorang wanita lebih seperti tumpukan arang yang perlu dibakar perlahan. Ia membutuhkan emosi hangat dan komunikasi yang terakumulasi sepanjang hari
untuk menyalakan apinya. Percikan terbaik untuk menyalakan api di hati istri Anda adalah kepedulian dan perhatian di luar kamar tidur. Saya pernah menulis resep untuk seorang asisten di sebuah perusahaan besar, berikan istrinya pelukan lembut setelah bangun di pagi hari. Ucapkan terima kasih atas kerja kerasmu hari ini setelah makan malam, dan kemudian berinisiatif membantu mencuci piring. Luangkan waktu 5 menit memijat bahu dan kaki istrinya sebelum tidur. Sebulan kemudian dia kembali dengan bersemangat dan mengatakan bahwa sejak hari dia mulai mencuci piring, istrinya telah benar-benar berubah. Dia bahkan berinisiatif memegang tangannya di malam hari. Hadirin sekalian, bertambah tua tidak berarti akhir dari kehidupan seksual. Ini mewakili awal dari tingkatan baru kehidupan seks. Jika kita mengatakan bahwa ketika kita masih muda, jika seks seperti lari cepat 100 meter mengejar kekuatan dan kecepatan, maka seks setelah usia parubaya lebih seperti jalan santai menghargai pemandangan di sepanjang jalan sambil selaras dengan napas satu sama lain. Pemahaman mendalam dan kepercayaan yang telah Anda kumpulkan selama puluhan tahun berjalan bersama adalah senjata Anda yang paling unik dan kuat, sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh anak muda manapun. Ketika seorang pria mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di kamar tidur, itu dapat mengubah hidupnya. Kepercayaan diri Anda di tempat tidur akan dengan cepat meluas ke kehidupan sosial dan hubungan interpersonal Anda. Saya memiliki pasien pensiunan guru berusia 74 tahun yang menjadi berseri-seri setelah memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Dia bahkan memenangkan kompetisi catur lansia nasional. Dia mengatakan bahwa sejak hubungannya dengan istrinya membaik, dia sepertinya mendapatkan kepercayaan diri dalam segala hal yang dia lakukan. Ketika kamar tidur Anda berubah, ekspresi Anda akan berubah. Ketika ekspresi Anda berubah, sikap dunia terhadap Anda juga akan berubah. Semua rahasia hari ini terhampar di hadapan Anda. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pilihan Anda. Pilihan ini akan menentukan kebahagiaan Anda dan istri Anda selama sisa hidup Anda. Semua perubahan ini hanya memiliki satu titik awal: keberanian untuk mengakui ketidaktahuan Anda dan tekad untuk mencintai istri Anda lagi. Selama Anda memiliki dua hal ini, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda bisa berubah. Mulailah malam ini. Obat kuat terbaik tidak pernah ada di apotek, itu terletak pada cinta dan perhatian yang Anda miliki untuk istri Anda. Dokter Siti dengan tulus berharap bahwa apa yang dibagikan hari ini dapat menyalakan percikan harapan di hati Anda. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan tanda suka like kepada Dr. Siti. Saya dengan tulus berharap setiap malam Anda dapat dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Saya, Dr. Siti Nurhayati. Sampai jumpa di lain waktu.